Mazmur pasal 6-10. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana, sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gentar. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, sepanjang malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku membasahi ranjangku. Mataku sakit bersedih hati, sudah tua karena segala lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap. Ya Tuhan, Allahku, kepadamulah aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan, Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kejahatan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada sebab, maka biarlah musuh mengejar aku, menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah, Tuhan, dalam murka-Mu, berdirilah terhadap amarah orang-orang yang melawan aku, dan bangunlah untuk menolong aku. Engkau telah menetapkan hukuman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan Engkau kembali ke tempat tinggi atas mereka. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, adililah aku, Tuhan, sesuai dengan kebenaranku dan sesuai dengan ketulusan hatiku.
Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin, ya Allah yang adil. Perisaiku adalah Allah, yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Jika seseorang tidak bertobat, maka ia akan mengasah pedangnya, melentur busurnya, dan membidik. Ia telah memasang senjata-senjata maut kepadanya, dan membuat panah-panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman, dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan menyanyikan puji-pujian bagi nama Tuhan, yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib.
Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Aku mau bermazmur bagi nama-Mu, ya yang Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung, jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil, duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, Engkau telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing-puing untuk selama-lamanya. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang-orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu. Sebab tidaklah Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah untuk Tuhan, yang bersemayam di Sion. Ceritakanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab yang menuntut darah ingat kepada mereka, dan tidak melupakan teriak orang-orang yang tertindas. Kasihanilah aku, Tuhan. Lihatlah sengsaraku karena orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji, dan bersorak-sorai di pintu gerbang puteri Sion, karena keselamatan yang daripada-Mu. Bangsa-bangsa terbenam di dalam lubang yang dibuatnya. Kakinya terjerat dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon. Selah. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara.
Bangkitlah Tuhan. Janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa diadili di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Selah. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan diri-Mu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkaknya, orang fasik dengan semena-mena mengejar orang yang tertindas. Biarlah mereka terjerat oleh tipu muslihat yang mereka rancangkan sendiri. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Orang fasik dengan batang hidungnya berkata, Allah tidak akan menuntut. Pikiran-pikirannya adalah, tidak ada Allah. Tindak tanduknya selalu berhasil. Hukum-hukum-Mu terlalu tinggi baginya. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, Aku takkan goyah. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kejahatan dan kelaliman. Ia duduk menghadang di dekat perkampungan. Dengan diam-diam ia membunuh orang yang tidak bersalah. Matanya mengintip orang yang tertindas. Ia mengintai di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengintai untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas, dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, dan orang-orang lemah jatuh ke dalam cengkeramannya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya, dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah ya Tuhan. Ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah, sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak akan menuntut? Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan kesakitan, dengan tangan-Mu lah itu akan Kau balas. Kepadamu-lah orang lemah menyerahkan dirinya. Engkaulah yang menjadi penolong anak yatim. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat,
Tuntutlah kefasikannya, sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa hilang dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengar, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi orang yang berasal dari bumi menakut-nakuti.